Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Seneng banget. Di video kali ini cerita hijrah Reutami udah bersama dengan Suci, yaitu My Angels. Kalau biasanya kalian bisa lihat di Race Angels dia pakaiannya seksi ya, minim, kurang bahan. Sekarang dia anggun banget. Sangat-sangat cantik seperti bidadari turun dari kayangan, walaupun berhijab tapi tetap aura cantiknya terlihat. Apa kabar Ci? Baik Kak, alhamdulillah. Cantik banget. Kamu puasa? Alhamdulillah belum ada yang batal sama sekali. Wow. Tapi aku salut banget ya sama Suci ini karena dia kan hobi banget makan, terus orangnya itu gampang lapar, cepet banget lapar. Tapi kamu mau puasa. Gitu kan, mau puasa dan benar-benar belum ada yang batal sama sekali. Dan untuk menahan lapar itu kan sulit. Artinya untuk orang yang benar-benar suka makan itu hal yang luar biasa. Apa yang bikin kamu tuh oh ya udah deh puasa gitu? Apa cuman karena disuruh mama atau gimana? Enggak sih, kan emang aku kan udah dewasa. Masa iya sih gue mau kayak ngikut-ngikut orang naik motor, motor main kol ke nasi padang, enggak kayak gitu sih. Kan udah dewasa, udah makin mikir ngapain sih gue kayak badot-badot kayak gitu. Kan zaman sekarang bahasanya badot tuh. Badot apa sih? Nggak tahu bahasa anaknya zaman sekarang tuh kalau artinya nggak tahu tuh, nggak ngerti. Badot tuh kayak istilah apa sih namanya ya, nggak tahu deh, kayak buka gitu dah, buka tengah hari dah, badot, ngebadot. Oh, Ya. maksudnya buka siang-siang. Iya, buka siang-siang, tapi nggak dilanjutin puasanya, udah badot. Makan aja udah bocor. Iya bocor. Jadi Bilangnya. maksudnya setengah hari gitu. Oh, pada begitu ya rata-rata ya anak Ya Allah, kekinian. banyak banget anak muda, apalagi cowok-cowok tuh. Sering banget kan cowok, apalagi ya Nggak kan tahan asem ngerokok. dia. Oh. Nggak bisa no dia. Oh, namanya ngebadot. Aku baru tahu guys, itu namanya ngebadot. Tapi kamu tahan ya? Apa yang bikin kamu ini karena udah dewasa gitu? Ya karena udah dewasa, udah mikir-mikir juga. Tapi dulu aku ya pas zaman-zaman sekolah ya, aku juga sering kayak, aduh gue nggak kuat dah. Gue bilang ke mak gue, puasa, mak gue ngambil gorengan. Tapi mak gue tuh orangnya nggak nyadaran apa Kak? Orangnya lupa dan nggak nyadaran. Mak gue beli gorengan nih. Itu tuh gorengan sebenarnya lontong sama itunya udah nggak ada sebenarnya. Oh, udah gue ambil, dua comot. Itu Tapi waktu nggak- apa, SMA? Masih zaman sekolah lah pokoknya. Mak gue nggak nyadar, maaf ya Mas, astagfirullahaladzim. Anakku berdosa sekali. Bilang puasa padahal nggak puasa. Tapi pas udah beranjak dewasa Udah mikir lah, ngapain sih badot-badot, udah puasa aja ikut. Jadi apa hal yang kamu lakuin untuk apa biar nggak kerasa gitu hari-hari? Biasanya ngapain nih? Biasa tidur, karena kan ibaratnya tidur ibadah, denger ya, tapi tahu bener kau Iya kan. benar, tidur itu ibadah, tapi kalau berlebihan juga Iya nggak boleh. nggak sih, baik. nggak baik. Sekarang kalau tidur nih kamu dari pagi sampai sore, berarti kamu melewatkan Sholat lima waktu. Waktu kemarin aku telepon ya jam 2 ya, mamanya angkat katanya Sucinya masih tidur, padahal kita janjian jam 10. Aduh maaf Luar ya, biasa maaf. itu ya. Nggak pasang jam malam juga, itu juga kan Bang Pablo kan dadakan ya. Terus aku nggak masang jam malam apa, jadinya aku nggak bangun, HP aku mati. Maksudnya ada off data, tapi kan bisa nelpon ya. Soalnya kartunya beda sama di HP. Iya. Terus mama, halo apa kata mama cerita, orang tidur nggak bisa dibangunin. Berarti kamu bangun tidur tuh emang selalu siang? Iya sih ya, karena aku gini loh Kak, nih misalkan aku nggak tidur selama buka sahur, nggak tidur, terus nanti tidurnya kayak jam 7 gitu. Pagi. Iya. Amnesia insomnia. Insomnia. Karena semenjak aku nggak sekolah, maksudnya kan zaman sekolah mah kan gue tidurnya saat mau ayo gue sekolah nih besok upacara, udah gue tidur, udah. Terus semenjak jadi nggak sekolah, jadinya semena-mena sama waktu. Bodoh amat. Itu kan nggak boleh. Iya, jadi gua nggak manajemen tidur. waktunya harus baik gitu kan, karena waktu itu adalah apa, harta kita juga ya. Maksudnya kalau dalam Islam kan bukan cuma uang, misalnya rezeki itu bisa waktu luang itu berarti kita gunakan untuk beribadah. Kalau dalam Islam juga bisa misalnya ibu yang baik, teman yang baik, misalnya pasangan yang setia, itu juga rezeki buat kita, jadi harus disyukurin. Kalau kamu punya waktu luang jangan isi dengan tidur terus, nanti jadi makruh. Tahu kan makruh? Tahu. Makruh apa? Kalau misalkan dijalanin nggak dapet apa-apa,
Itu mah sunnah. Aduh, Kak, makruh apa sih makruh? Gue lupa aku ya Kalau Allah, guru makruh ngaji. itu sebenarnya nggak dosa, tapi Allah nggak suka gitu loh. Nggak dosa gitu, perbuatan nggak dosa, tapi Allah tidak suka tentang hal itu begitu. Tapi kan kita sebagai hamba Allah kan harusnya menjalankan apa yang dia suka, dicintai, biar dicintai Allah ya kita harus menjadi yang umat yang terbaik sesuai dengan perintahnya gitu. Jadikanlah Ramadan kita ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang paling indah, karena kita kan nggak akan pernah tahu setelah Ramadan apakah kita akan sampai, bener nggak? Kita nggak ada yang pernah tahu loh kalau misalnya kamu divonis nih sama dokter nih misalnya. Jangan, ini misal ya. Gak punya cowok, gak punya suami, udah divonis terus lanjut ke. Misalnya kamu sakit, amit-amit Iya, ya, ini amit-amit. misalnya ini Nauzubillah min dzalik. berandai-andai, nauzubillah min dzalik. Ternyata dokter itu sudah pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa, usia kamu itu kurang lebih dia, mungkin dia bukan Tuhan tapi memprediksikan karena kamu misalnya mengidap penyakit sesuatu hal, ternyata usia kamu 3 bulan lagi misalnya, apa yang akan kamu lakukan? Tobatlah. Ya kan? Karena masih ada nomor kesempatan satu, kan? ya, karena nomor satu yang di akhirat tuh nggak ditanya harta lo atau apa, karena kan sholat lu, ibadah lu, ya lo. Itu kan karena kamu udah tahu ya, Iya, udah tahu. bahwa wah umur gue udah 3 bulan lagi. Tau kayak gitu Allah manjangin lagi. Udah dosa lagi gue, happy lagi gue. Astagfirullahaladzim, ya Allah maaf ya Allah, ya Allah maaf ya Allah. Jadi misalnya karena kita udah tahu, akhirnya kamu minta maaf sama orang tua, bersedekah, ngaji, puasa, sholat, segala macam. Nah itu kalau kita jadi umat muslim itu nggak harus nunggu vonis dokter kan, Iya, untuk melakukan hal ibadah. Takwa artinya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, nggak harus menunggu vonis dokter, karena kita nggak akan pernah tahu satu hari setelah ini kita masih diberikan umur yang panjang atau tidak. Ada baiknya hadis Nabi Muhammad SAW itu bilang sungguh terhina, dia kan sampai 3 kali bilang sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina orang yang setelah melewati Ramadan ini, terus dia setelah melewati Ramadan tidak mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali gitu loh. Nah, justru di bulan Ramadan ini adalah momentum buat kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kalau yang selama 11 bulan ini kita jahiliyah nih ya kan. Hura-hura, happy-happy. Nah, 1 bulan ini ada baiknya kita meningkatkan kualitas ibadah 2 kali lipat, banyak berzikir, istighfar. Siapa tahu nanti setelah Ramadan kita akan menjadi yang lebih baik, yang lebih kalem, atau mungkin kamu bisa menutup aurat, Ya Allah. mungkin. Amin. Doain aja. gitu kan. Karena tidak akan pernah Allah nggak akan pernah hilangkan rezeki loh. Jangan pernah berkira dulu ya, aku waktu sebelum hijab ya menyangka aduh kalau misalnya aku menutup aurat pasti nanti kehilangan job ya kan. Banyak Apalagi aku di dunia entertainment, waduh pasti hilang job. Ternyata enggak, ternyata rezeki itu kan datangnya dari Allah. Gak perlu takut kita kehilangan sesuatu karena kita mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Justru kita akan disayang sama Allah dan Allah akan berikan kita nikmat sehingga kita bersyukur dengan caranya dia gitu. Aku doain pokoknya secara pribadi mudah-mudahan Suci selalu disayang sama Allah. Amin. Diberikan jalan yang lurus. Amin. Kemudian diberikan nasib yang baik, Amin. jodoh yang baik, keturunan yang baik gitu. Jangan sampai terkena hal-hal yang tidak baik, dijauhkanlah dari hal-hal yang tidak baik. Rajin-rajin berdoa dan beribadah, rajin-rajin istighfar juga karena istighfar itu menghapus dosa. Begitu. Kamu ada yang mau tanyain nggak? Oh iya nih, aku kan orangnya lapar banget nih Kak nih, lapar banget, apalagi aku doyan makan dan ini puasa. Terus aku tuh kalau misalkan udah tek Allah Akbar, aku langsung ngambil nasi Kak, nggak ngambil yang manis-manis dulu. Harus yang manis. Langsung, Itu kan langsung makan blok gue yang penting kenyang, gue yang penting. Tapi Terus kamu yang suka terawih manis-manisnya nggak? terawih kok, Terawih, insyaallah nggak kekenyangan. enggak. Aku harus dari makan yang berat baru yang manis gitu. Enggak, kan tapi kan menurut ibadah ya, menurut Menurut Islam sunnah, ya sunnah menurut ya sunnah Nabi. makan kurma atau yang manis-manis dulu. Aku mah enggak. Gimana tuh hukumnya tuh gimana? sebenarnya sih boleh-boleh aja, cuman satu lagi itu kan tadi kalau kemarin ya di video yang kamu datang ke tempat aku iya, itu kan iya. aku ngeliat makan kamu tuh kan banyak banget. Nah itu dikhawatirkan takutnya perutnya kan kaget, dia kan dikosongkan dari sahur sampai buka, which is itu berapa jam sih? Dari subuh sampai ini 12 jam ya?
Ya kurang lebih misalnya segitu. 14. Berarti kan itu kan dia lagi kosong, tiba-tiba kamu isi blok. Nah, takutnya dia kayak kram gitu. Kalau secara medis ya. Kalau secara medis takutnya nggak baik. Kalau terus-terusan kamu kayak gitu juga dalam agama itu kan kita mengikuti sunnah Rasul yang dianjurkan ya kita berbuka dengan yang manis dulu. Apakah itu kurma, apakah itu manisan seperti buah-buahan kayak gitu. Boleh-boleh aja, cuma jangan berlebihan karena Allah itu gak suka yang berlebih-lebihan. Karena berlebihan itu adalah nafsu syaiton. Coba kalau misalnya kamu makan durian satu, enak. Makan duriannya banyak, akhirnya mabuk durian kan. Nah itu kan makanya Allah gitu. Tapi iya, berlebihan. tapi selalu berlebihan loh Kak, kayaknya menurut aku. Karena aku ya makan satu tuh nggak cukup menurut aku. Jadi ya aku makan satu nih. Aduh sayang banget gue beli satu, gue mending beli semua gitu deh. Makanan kalau makanan ya, kalau baju mah no. Iya, kalau misalnya Kok kita berlebihan. ngelihat akhlak Nabi Muhammad ya, apa namanya kesehariannya beliau gitu ya, dia makan itu pakai 3 jari. Kamu kan 10 jari. Sama kaki-kaki aku juga 20 jari. 3 jari, dia makan dengan baca bismillah dulu, terus dikunyahnya itu lama dan pelan-pelan. Dikunyah lama pelan, terus masuk ke pencernaannya juga jadi lambat gitu. Maksudnya jadi kita jadi halus, nggak menyakiti usus-usus kita gitu. Jadi kita alangkah baiknya ya sebagai umat muslim ya mencontoh akhlaknya beliau seperti itu. Walaupun tidak ada aturan yang baku, cuma kalau dari sisi medis juga kan nggak baik. Nah, jadi dalam Al-Quran itu sebenarnya udah mencakup semua. Kenapa Allah larang, kenapa Allah bolehkan ya? Karena ada alasan-alasan yang selain kita mentaati perintahnya, tetapi ada alasan-alasan ternyata secara medis juga tidak baik gitu. Berarti semua yang diperintahkan dalam Al-Quran itu adalah yang terbaik buat kita gitu. Karena Allah udah memprediksi dari zaman-zaman Nabi sampai dengan akhir zaman itu udah diprediksi dalam Al-Quran semua bahwa nanti akan ada orang seperti ini, misalnya akan ada Dajjal di akhir kiamat, terus nanti akan turun Nabi Isa kayak gitu-gitu. Itu udah terbaca, istilahnya Al-Quran itu visioner gitu loh, membaca masa depan gitu. Udah bukan membaca 10 tahun 20 tahun, tapi udah bahkan di dunia akhirat pun setelah kita mati pun udah ada di Al-Quran semua begitu. Makanya dibilang agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin, agama yang sempurna gitu loh, agama yang paling sempurna gitu, seperti itu. Terus apalagi yang bulan Ramadan ini yang kamu rasa masih belum puas dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya, atau ada yang mau ditanyain lagi? Kayaknya berenang deh. Berenang? Iya. Kalau misalkan puasa nih, aku puasa tapi aku berenang, itu hukumnya gimana loh? Batal gak? Tapi aku lihat tuh, sampai gue mau berenang ya Kak, aduh batal gak? Nggak batal, apa sih makruh katanya. Ya udah gue berenangnya akhirnya. Iya kan, itu jadi makruh. Kenapa? Karena pada saat kamu berenang kan peluang untuk kemasukan air kan pasti ada. Iya sih. Nah justru bisa batal, bukan makruh doang tapi bisa batal karena apa hal yang membatalkan puasa itu memasukkan makanan atau minuman ke dalam anggota tubuh lubang. Misalnya kita masukkan pisang aja ke kuping aja batal karena sesuatu masuk ke dalam tubuh kita. Berarti disuntik aja batal. Gue pakai obat mata juga batal dong. Obat matanya tuh yang kayak di apotek tau gak, sampai ke mulut yang pahit itu. Iya. Ya jadi ampun. nanti kalau mau pakai obat mata tunggu buka puasa. Ya kan ada jam bukanya. Atau gue bacanya di pemberitahuannya 2 tetes kali 2 jam, maksudnya 2 jam itu harus pakai. Iya mata gue tuh kemarin kebintitan gitu apa Kak, tuh sudah sakit, aduh pakai obat mata dah. Tapi gue nggak tahu kalau misalkan itu batal. Iya, kalau misalnya kayak cuman cairan bening kayak wudhu gitu ya, air gitu ya enggak. Tapi kalau keminum ya, kalau berenang kan keminum, maksudnya kita berenang kan kadang-kadang nafas terus apa, jadi akhirnya jadi makruh. Yang itu kan lebih baik kalau bisa dihindarin agar menghindari hukum makruh tersebut gitu. Daripada setengah-setengah kan mendingan nggak sama sekali ya nggak sih? Kalau misalnya kita ngejalanin puasa tapi makruh, kalau menurut aku ya, aku pribadi ya buat apa? Mendingan kita totally puasa-puasa, kalau enggak mendingan batal gitu daripada setengah-setengah kayak gitu. Jadi akhirnya dapat haus dan laparnya doang, tapi pahalanya nggak ada. Kan sayang banget kayak gitu. Apalagi yang mau ditanya? Berenang, terus apa? Baju baru, beli baju lebaran?
Belum beli, kagak dikasih duit apa. Kamu udah beli baju lebaran? Belum. Ya ampun, beli di Duta.id ya. Ini Angels gimana sih Angels? Ajak mamanya ke sini ke Orang kata galeri. mama, belum ke lebaran, ntar aja. Iya, nah itu dia kadang-kadang nih ya, kadang-kadang Tapi aku sebelum puasa, mama tuh suka gitu keselin. Aku lihat di online shop nih ya, baju mah bagus mah. Nanti ya 5 hari lebaran, 5 hari sebelum abis puasa, itu belum puasa ya. Ya, 5 hari habis puasa berarti awal jadi dong? ya awal itu abis puasa 5 hari dah. Terus gue nagih nih, mah ayo mau beli. Kagak jadi, ntar aja lebaran masih lama. Mama gue Berubah. ya ampun, sedih banget. Ya, itu kadang-kadang yang dilakuin sama sebagian besar masyarakat Indonesia ya, beli baju pas mepet hari lebaran. Alasannya kenapa? Kalau aku menurut aku, nggak tahu, aku suka aja kalau misalkan nanti mepet tuh males tuh gue tuh nyari-nyari ternyata kehabisan. Iya, kadang. makanya kalau saran aku lagi nih ya, ini sih bukan nggak ada di agama, tapi lebih baiknya kita beli baju itu di awal-awal aja, karena 10 hari menjelang lebaran itu kita fokuskan ke ibadah, karena malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aku baru tahu. Iya, jadi malam Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan. 1000 bulan kamu tahu nggak berapa lama? 84 tahun plus 4 bulan. Itu Ramadan. Itu kalau kamu dapat malam Lailatul Qadar, itu kamu pahalanya seperti 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar itu hanya ada di malam-malam ganjil 10 hari menjelang Ramadan. Misalnya malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, 27, Itu mah 29. malam-malam orang nyari baju. Iya, nah makanya daripada dipakai buat nyari baju kan sampai berdesek-desekan, mendingan pakai buat ibadah. Tapi kan zaman sekarang udah bisa online beli bajunya, nggak perlu datang mau berdesek-desekan. Tapi terkadang kan online juga suka nggak itu apa sih? Nggak cocok. Nggak cocok. Oh, makanya beli di Duta.id. Promosi lagi nih. Iya, promosi lagi. Dan kalau misalnya itu ya berarti belinya di sebelum 10 hari Ramadan. Misalnya hari ke-5, hari ke-6, ke-7 sampai hari ke-20 itu masih bisa. Nah, 10 harinya ini kamu fokuskan untuk ini, karena ibaratnya tuh ya kalau main game aja kan kita kalau lagi mau mencapai garis finish itu ada bonus-bonusnya. Iya, bonus-bonusnya banyak. Iya, sekarang mencapai 1000 bulan, 84 tahun plus 4 bulan, umur kita aja belum tentu sampai situ. Kalau kita dapat malam itu, benar-benar bisa kita itikaf di masjid, berkhusyuk, istighfar. Ya lumayan kan, misalnya usia aku hanya 60 tahun lah, tapi aku dapat pahala 84 tahun. Itu tahun pertama. Kalau tahun depan kita melakukan lagi, tinggal dikalikan, subhanallah, pahalanya luar biasa. Jadi sebenarnya Islam itu simple. Allah udah ngasih yang halal-halal, ambil, yang haram-haram jauhin. Sesimpel itu sebenarnya. Dan rakyat Indonesia mencalahkan gunakan. Terkadang yang haram-haram itu enak, dan yang nggak halal-halal itu nggak enak. Nah, itu pertanyaan ya. Berarti pertanyaannya, Kak, kenapa yang haram-haram itu enak, yang halal itu tidak enak? Jawabannya, kata siapa? Karena halal dan haram enak itu tergantung menurut mereka. Misalnya, yang haram itu apa sih? Misalnya zina kan haram, tapi enak. Maka yang sebenarnya yang enak yang halal tahu. Menikah enak. Kalau misalnya dalam Islam, kalau satu ini boleh 2, boleh 3, boleh 4. Jadi menikah sampai 4 kali halal itu juga enak, bener nggak? Daripada kamu berzina, melakukannya nih ya, misalnya selingkuh, udah punya istri, selingkuh, ketemunya cuma di hotel doang, ya kan? Janjian, takut ada CCTV langsung itu melakukannya deg-degan. Habis melakukannya ada penyesalan, terus malu, takut ketahuan, wah banyak banget. Dan itu menurut aku ya, halal dan haram itu relatif enak dan nggak enak itu relatif. Kalau menurut aku zina itu nggak enak. Karena kita deg-degan dan kita gini, setiap orang melakukan dosa itu apa sih? Dosa itu sesuatu yang kalau ketahuan takut, malu, dan kalau misalnya ini Allah tahu pasti salah gitu. Sesuatu yang salah dan kalau orang tahu pasti malu. Nah, itu dosa kan. Makanya kita lihat dari sudut pandang yang mana. Kalau menurut aku yang sebagai udah hijrah, justru halalnya banyak yang enak. Misalnya babi haram nih, misalnya.
Tergantung kata siapa. Oh, babi kan enak, mungkin kata mereka. Tapi kalau menurut orang-orang yang nggak suka, babi biasa aja, nggak enak. Masih ada ayam, masih ada sapi, masih ada ikan, masih ada kambing, gitu loh. Allah kan menciptakan yang haram itu hanya sedikit. Misalnya babi nggak boleh dimakan. Tapi yang halalnya itu ada ribuan, gitu loh. Kenapa kita, misalnya Hammer tuh minuman alkohol ya, haram. Masih ada jus, masih ada susu, masih ada madu, masih ada es, masih ada banyak banget. Kenapa kita harus fokus ke sesuatu yang memang Allah bilang jangan, itu haram. Kadang tidak ada alasan kenapa sih babi itu haram gini. Alasannya ya karena untuk mentaati perintah Allah kita tidak boleh gitu. Walaupun dari sisi medis misalnya karena babi mengandung bla 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 bla, tapi yang lebih yang lebih ininya lagi, yang lebih basicnya lagi adalah mentaati perintah Allah gitu loh. Kalau kita misalnya nih mengibaratkan pimpinan perusahaannya adalah ada karyawan. Aku pimpinan perusahaan, misalnya kamu karyawan. Aku mau kamu setiap hari Senin menggunakan putih, setiap hari Selasa menggunakan merah, setiap hari Jumat menggunakan batik. Nah, terus kamu nanya kenapa sih? Alasannya aku menggunakan ini, kan aku pemimpin perusahaan. Sekarang aku memberikan peraturan untuk ditaati. Berarti kan aku ingin menguji nih, karyawan mana yang mentaati peraturan aku, pasti dia akan dapat promosi naik jabatan misalnya gitu. Bukan hanya karena harus ada alasan gitu loh. Aku memerintahkan itu bukan karena karena putih itu bersih jadi begini-begini, nggak ada. Aku pengen aja. Ya kan itu kan kuasanya Allah. Allah menurunkan yang haram nih, aku turunkan babi di dunia ini misalnya. Tapi itu jangan dimakan gitu kan. Berarti kan Allah itu datangnya babi itu untuk menguji hambanya, siapa nih di antara kalian yang tidak taat mentaati perintahku gitu kan, yang lulus ujiannya seperti itu. Neng Suci sayang, ya ini aku bicara di sini bukan berarti orang yang paling pinter, ahli agama, ahli ibadah, no, sama sekali no. Kita sama-sama belajar, memberikan informasi kebaikan dalam sisi agama. Itu adalah kewajiban sesama seorang muslim. Tentunya kalau kamu punya referensi yang lebih bagus lagi, kamu bisa sharing ke aku juga bisa sambil belajar juga gitu kan. Prinsip kita adalah menjadi manusia yang taat, beribadah, menjadi lebih baik setiap harinya, karena kita tidak bisa mengubah masa lalu yang kelam. Yang kita bisa adalah menciptakan masa depan yang indah. Gitu. Aku punya masa lalu yang kelam, tentu semua orang udah tahu. Tetapi dari masa lalu yang kelam itu aku jadikan momentum untuk aku menciptakan masa depan yang insya Allah indah. Kayak gitu. Aku doakan semoga kamu juga setiap harinya bisa menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan tentu semua kekurangan yang pembicaraan di video ini datangnya dari aku. Mohon maaf apabila kurang-kurang atau salah-salah dalam menyampaikan. Tetapi kalau ada hal-hal yang benar yang aku sampaikan itu tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Neng Gelis. Pokoknya sukses buat puasanya. Biar Pol nanti kalau misalnya lagi halangan jangan lupa diganti, karena itu puasa itu wajib hukumnya untuk dibayar hutangnya. Sesuai dengan surat Al-Baqarah 183, perintah puasa yang wajib. Seperti itu. Oke. Thank you ya, udah ngobrol-ngobrol nih, seru banget ngobrol kita kali ini. Kapan-kapan main apa? Kenapa harus diundang terus sih? Makanan Iya, terbuka Kak. untuk kamu, ada kue, ada nasi, lauk, sambal, banyak pokoknya buat Suci mah is the best deh pokoknya. Suci si tukang makan. Suci tukang icip-icip. Oke, Nggak guys. icip, makan Nggak semua. icip ya, makan pokoknya, makan berat. 1-2 sendok doang, sendok semen. Oke deh guys, sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.